Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para mahasiswa sehat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Pada pertemuan bagian kali ini, kita akan membahas tentang perilaku menyimpang. Sebagaimana kita ketahui bahwa perilaku menyimpang adalah hal yang tidak baik yang dilakukan karena melanggar norma yang ada. Adapun pengertian perilaku menyimpang menurut beberapa ahli, yang pertama adalah Bruh Jehon. Perilaku menyimpang adalah sikap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Paul B. Horton, penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Dari definisi kedua di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat. Adapun ciri-ciri perilaku menyimpang, menurut Paul B. Horton, penyimpangan sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, penyimpangan harus dapat didefinisikan. Yang kedua, penyimpangan bisa diterima, bisa juga ditolak. Yang ketiga, penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Yang keempat, penyimpangan terhadap budaya nyata ataukah budaya ideal. Terdapat norma-norma penghindaran terhadap penyimpangan. Yang pertama, penyimpangan sosial bersifat adaptif atau menyesuaikan. Yang kedua, bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Adapun bentuk-bentuk perilaku menyimpang dibedakan atas berat ringannya penyimpangan itu sendiri. Yang pertama adalah penyimpangan primer dan sekunder. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan seseorang yang hanya bersifat temporer dan tidak berulang-ulang, atau bersifat sementara. Gaya hidupnya tidak didominasi oleh perilaku menyimpang. Masyarakat masih mentolerir atau menerima. Contohnya seperti apa? Adalah pegawai negeri sipil yang bolos pada saat jam kerja. Kemudian, penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang yang nyata dan seringkali terjadi sehingga berakibat cukup parah serta mengganggu orang lain. Ciri-cirinya adalah gaya hidupnya didominasi oleh perilaku menyimpang, kemudian bersifat permanen atau tetap. Ketiga, masyarakat tidak bisa mentolerir perilaku tersebut. Contohnya adalah perampokan yang dilakukan oleh individu di bank. Selanjutnya, bentuk perilaku menyimpang berdasarkan sifatnya, yaitu penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Penyimpangan positif adalah penyimpangan yang mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya wawasan seseorang. Penyimpangan seperti ini biasa diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya,
emansipasi wanita dalam kehidupan masyarakat yang memunculkan wanita karir. Salah satu contoh adalah wanita yang menjadi pekerja bangunan. Ini banyak kita dapatkan di daerah perkotaan. Kemudian penyimpangan negatif. Penyimpangan yang bersifat negatif adalah penyimpangan yang bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan selalu mengakibatkan hal yang buruk, seperti pencurian, perampokan, perjudian, dan pemerkosaan. Nah, kita akan belajar tentang teori perilaku menyimpang. Teori yang pertama adalah teori anomi. Teori anomi oleh Marton, perilaku menyimpang timbul karena anomi yang ada ketidakharmonisan antara tujuan budaya dengan cara-cara yang dipakai untuk mencapai tujuan budaya tersebut. Kemudian, teori labeling. Teori ini diungkapkan oleh Edwin M. Lamb. Menurut teori ini, seseorang menjadi penyimpang karena proses labeling berupa julukan, cap, atau etiket yang ditunjukkan pada seseorang oleh masyarakat. Mula-mula sifat penyimpangan primer, tetapi adanya julukan berupa pelaku pengidentifikasi dirinya sesuai dengan julukan tersebut. Yang ketiga adalah teori konflik. Nah, di sini Karl Marx mengungkapkan bahwa teori ini terdiri atas teori konflik budaya yang menilai penyimpangan itu diawali dengan adanya pertentangan norma antara berbagai kebudayaan khusus yang berlainan. Teori konflik dalam kelas sosial melihat penyimpangan bermula dari adanya perbenturan kepentingan antara kelas yang satu dengan kelas yang berbeda lainnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis perilaku menyimpang. Yang pertama adalah penyimpangan seksual. Yang kedua adalah penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga, perkelahian antar pelajar. Yang keempat adalah minum minuman keras atau alkoholisme. Selanjutnya adalah tindakan kriminal atau tindakan kejahatan. Baik, demikianlah penjelasan untuk pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.